Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Perkenankan saya untuk menyampaikan renungan sarapan masa puasa pada hari ini, Sabtu 9 Maret 2024. Tema renungan pada saat ini yaitu mengenai ujian kepada Tuhan menjernihkan jiwa kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kasih Tuhan Yesus, sebelum kita membaca bacaan Alkitab, mari kita terlebih dahulu berdoa. Salam sejahtera dalam kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih atas kasih, anugerah, dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Engkau masih berikan pada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Bapa, dengan penuh segala kerendahan hati kami mohon kepadamu atas segala ampunan dosa dan kesalahan kami, baik yang telah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ya Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah roh, tubuh, dan jiwa kami, agar kami layak dan berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci. Bapa, sebelum hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu memohon kepadamu, urapilah mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya boleh seturut sesuai dengan kehendak hati Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-16, yang demikian bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Saya mau bertanya pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian menonton film-film musikal seperti The Sound of Music, film musikal tersukses yang pernah diproduksi, ditayangkan pertama kalinya di bioskop pada tahun 1965. Loh, kok tahu Pak Rudi? Ya tahu saya, ada KPA-nya di sini. Nah, atau seperti petualangan Sherina yang pada saat penayangan pertamanya di tahun 1999. Nah, tahu lagi kan? Menjadi film yang mampu mengangkat kembali industri film di Indonesia karena kesuksesannya. Para penonton film-film musikal ini ternyata masih ada pula di masa kini. Baik penayangan spesial film The Sound of Music ataupun film petualangan Sherina kedua dan berbagai macam film musikal lainnya. Nah, musik begitu mengakar dalam jiwa kita, dan bagi para pengikut Yesus, musik menjadi sarana yang ampuh untuk menguatkan seorang akan yang lain di sepanjang perjalanan iman. Paulus mendorong umat percaya di Kolose seperti apa yang telah tadi saya bacakan, yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Menyanyikan bersama pujian untuk Tuhan akan membuat pesan kasih Allah tertanam di dalam jiwa dan pikiran kita. Itulah kuasa pengajaran dan nasihat yang kita alami bersama. Baik saat hati kita berseru, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Seperti yang terdapat di dalam kitab Mazmur 51 ayat yang ke-12. Atau menyatakan dengan penuh sukacita, "Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Itu terdapat di dalam kitab Wahyu 11 ayat yang ke-15. Kuasa musik yang mengagungkan Allah akan membangkitkan semangat kita dan memberi kita damai sejahtera. Itu kutipan dari penyampaian David McCaslin. Musik pun dapat membersihkan jiwa kita dari noda kehidupan sehari-hari. Mari, bertepatan dengan Hari Musik Nasional di tanggal 9 Maret ini, kita mengapresiasi para musikus dan karya musikal mereka. Baru tahu saya kalau tanggal 9 Maret ini ternyata Hari Musik Nasional ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sama-sama baru tahu. Nah, setiap karya-karya musik dapat kita pakai sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan juga sarana bagi pemulihan atau penjernihan jiwa kita. Itulah renungan pada pagi hari ini. Kita masuki dalam pokok doa ya. Yuk, kita doakan para musikus baik yang melayani di gereja maupun di luar gereja dapat hidup damai sejahtera dan menjadi berkat melalui setiap karya musik mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa pada kesempatan saat ini untuk para pengurus musik gereja yang ada khususnya di GKI Kediri dan pada umumnya di seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini. Bapa di surga, urapilah orang-orang yang telah Kau pilih dan Kau tunjuk untuk melaksanakan tugas yang telah Kau berikan. Berilah kemampuan pada mereka ya Bapa, agar apa yang mereka lakukan semuanya itu boleh seturut dan sesuai dengan kehendak hati Bapa. Kiranya doa yang tiada sempurna dan jauh daripada sempurna ini ya Bapa, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyempurnakan doa-doa kami di dalam doa pengajarannya kepada kami melalui doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bertemu kembali di dalam renungan sapaan masa puasa. Tuhan Yesus memberkati.